Mengapa ada seruan HMI dan PMI tidak netral di Pilpres 2024 mendatang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Dukungan secara sporadis kepada paslon Amin, Anies Muhaimin di Pilpres makin mengerucut, melesat tak berhingga. Tapi bukankah paslon Amin ini memiliki support dan hanya paslon normatif belaka? Dari logistik ya tentu jauh dibanding paslon lain. Lalu apa kelebihan paslon Amin? Ini yang sedap dikupas pada hari ini. Tapi sebelumnya kita simak sebuah video. Pagi tadi Baba Topa dikirimi satu buah video pendek dari seorang sahabat yang isi video itu cukup mengencengangkan bagi Baba Topa. HMI dan PMI dalam Pilpres 2024. Ya mungkin judulnya netralitas kedua organisasi itu kayaknya. Dan seharusnya PMI HMI harus netral. Tapi coba kita lihat videonya ya tentang kegelisahan seorang Dr. Ubaidillah Anwar, Direktur Sekolah Pendidikan Politik dan Bina Insan Mulia. Dan di akhir video nanti kita akan berikan respon bersama-sama. Ayo. Atau jauh ini ya yang saya baca itu memberikan statement agar netral ya. Tetapi di forum ini kita akan bahas kenapa netral itu tidak boleh di sini. Ya, baik. Oke. Baik HMI atau PMII sebetulnya itu adalah organisasi ya, tempat penggemblengan para pemimpin bangsa ya, agar para mahasiswa itu nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat di negeri ini. Itu tujuannya. Nah, HMI didirikan pada tahun 47, jadi sudah lama sekali, dan menyusul berikutnya adalah PMII ya di tahun 60. Nah sekarang untuk pertanyaan Nisa tadi, kemana sebaiknya mereka ini? Kan anggotanya banyak sekali ya. Gini, ke semua pasangan memang itu halal-halal saja, Nek. Ya. Tetapi kalau melihat bobot kepentingannya dan manfaatnya di masa depan, lebih-lebih kalau saya melihat apa sih kegunaannya bagi kader HMI, maka yang paling nilainya paling gede itu adalah pasangan Amin. Nah itu. Nah, kayaknya Anda mau nanya, kenapa kan begitu? Iya, betul. Karena gini, keduanya, Mas Anies itu adalah aktivis HMI, aktivis ya. Bahkan Caimin itu pernah menjabat sebagai ketua umum PMI. Nah, jadi bersatunya pasangan Amin itu bagi HMI dan PMI adalah bukti bahwa mereka bisa bersinergi. Nah, itu yang penting ya. Yang kedua, untuk kader ini paling top ya. Orang untuk pendidikan kader itu butuh contoh. Jika pasangan Amin yang merupakan kader PMI dan HMI ini nanti menjadi presiden, Amin itu adalah pendidikan mental yang sangat bagus bagi kader HMI dan PMI. Jadi artinya pasangan Amin ini jangan sampai sekedar menjadi kebanggaan, tetapi benar-benar harus menjadi aset bagi pendidikan kader HMI dan PMI. Untuk apa? Membesarkan hatinya. Itu loh, kakak kelas kita bisa menjadi pemimpin bangsa. Kira-kira gitu ya. Di samping itu usianya juga nggak tua-tua banget gitu ya. Masih 50. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh menurut saya ya. Yang ketiga ya, memang organisasi Islam, HMI dan PMI perlu menunjukkan bahwa Islam itu kan punya prinsip tolong menolong, atau dalam bahasa yang hari ini dipakai secara profesional itu sinergi. Jadi sinergi itu adalah proses bagaimana manusia menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari perbedaan. Ini yang kita selalu gagal. Nah, kita maunya membangun kekuatan dari persamaan, padahal yang paling top adalah bersinergi PMI dan HMI. Ketika dia berhasil bersinergi, maka keduanya akan menghasilkan manfaat yang lebih besar, sehingga itu pas dengan slogannya. Apa slogannya? Perubahan. Sahabat perubahan, apa yang kita bisa komentari dari video tadi adalah keprihatinan yang luar biasa terhadap kondisi kekinian kita. HMI dan PMI sebagai salah satu wadah yang berhimpunnya kaders dan intelektual muda nampaknya mulai resah dengan kondisi bangsanya.
Analisa Babatopa sederhana, HMI dan PMI rupanya bakal mengabaikan netralitasnya dalam politik yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, melihat paslon-paslon saat ini, 3 paslon, Paslon Amin lah yang memiliki gagasan brilian terhadap arah bangsa, ya, sesuai dengan arah dan tujuan pra kemerdekaan hingga saat ini. Dan yang kedua, persyaratan pencapresan pasangan Amin ini terpenuhi secara formal sesuai ketentuan perundang-undangan dan melalui proses bukan melalui proses KKN yang kemudian ada indikasi mempreteli kewenangan yudikatif setingkat Mahkamah Konstitusi apalagi. Artinya Amin sangat layak dan patuh konstitusi. Dan alasan yang ketiga, HMI dan PMI tidak boleh netral adalah Anies adalah aktivis HMI dan terbukti selama ini berjibaku dengan penggemblengan dan kualitas SDM anak bangsa di Indonesia. Sementara Muhaimin Iskandar adalah sosok ketum PMI, mantan ketum yang banyak diperbuat bagi pergerakan dan penciptaan kaders. Nah, tak mungkinlah HMI PMI secara organisasi mengabaikan kakaknya, mengabaikan 2 abangnya, mengabaikan sahabat-sahabat seniornya yang berjuang sendiri di Pilpres 2024 yang mulai cadas dan panas ini. Ya, kembali ke cerita awal video tadi. Anies Muhaimin memang tak punya apa-apa dalam kontestasi politik modern ya seperti sekarang ini yang mengharuskan kemapanan logistik dan orang-orang berkuasa. Tak perlu penjelasan yang panjang lah, karena apa yang dimiliki pasangan Amin saat ini dari serangkaian momen mereka berdua menyapa masyarakat, turun ke daerah-daerah, kemudian hadir di forum-forum dialogis. Nah, ini rakyat makin yakin bahwa Amin adalah standar kepemimpinan nasional yang diinginkan masyarakat Indonesia saat ini. Kata kuncinya adalah rakyat menghendaki perubahan. Dukungan mulai berdatangan, jutaan simpati tercurah kepada Amin, bahkan sejumlah organisasi profesi hingga kampus dan mahasiswa pun mulai berdatangan secara silent. Dukungannya secara silent. Kata mereka, Indonesia memang butuh kepemimpinan yang memiliki energi baru dan terbarukan. Untuk apa? Melepaskan diri dari kondisi bangsa yang ada saat ini. Semisal dugaan pengaruh oligarki terhadap kebijakan pemerintah yang konon berdampak sistemik pada keekonomian kerakyatan kita. Belum lagi dugaan konstitusi yang dipreteli untuk melanggengkan kekuasaan atau dinasti, hingga histeria ratusan ribu masyarakat dalam perlawanan terhadap pemerintahnya sendiri lantaran tanahnya seolah dirampas negara untuk investasi asing. Lalu kebutuhan dasar rakyat yang saat ini sulit terpenuhi ini secara merata. Dari sinilah rupanya kita harus bilang dengan tak enak hati bahwa memilih pemimpin adalah jejak rekamnya. Jejak rekamnya, bukan kampanye gemoy dan lainnya, atau calon pemimpin yang sering mangkir saat dialog dengan rakyat, dialog publik. Nah sahabatku, kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Salam perubahan.